Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah siapkah kalian menerima pembelajaran? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya. Semangat pagi, pagi, pagi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama Bu Suki. Kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran 4. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai jenis pantun dalam sebuah prosesi adat pernikahan, siswa dapat menjelaskan isi pantun dan tulisan berdasarkan jenis pantunnya secara lisan. 2. Dengan membaca teks tentang interaksi manusia, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Berdasarkan bacaan tersebut, pantun yang disajikan di dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun nasihat. Alasannya, pantun yang dilontarkan berisikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk orang yang mendengarnya, terutama untuk kedua mempelai pengantin. Selanjutnya, perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Perhatikan gambar berikut, ini ada 5 faktor terjadinya interaksi antar warga masyarakat. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam. Pada setiap daerah, perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. 2. Perbedaan kondisi demografis. Siapa yang tahu kondisi demografis itu apa? Nah, kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik
akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya yang nomor 3, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau transmigrasi atau migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Yang nomor 4, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang terakhir, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Berdasarkan faktor terjadinya interaksi antar warga masyarakat dapat disimpulkan. Faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang dapat dipahami. Pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu saja interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Upaya-upaya pembangunan ekonomi. 1. Di daerah pantai. Upaya yang dilakukan di daerah pantai melestarikan terumbu karang, melestarikan hutan bakau, melakukan modernisasi peralatan penangkapan ikan, membangun tempat pengolahan ikan, dan membangun sarana pariwisata pantai.
Yang kedua, upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan, membangun bendungan dan waduk, melakukan peremajaan tanaman perkebunan, melestarikan hutan pegunungan, memperbaiki jalan di daerah pegunungan, dan membangun sarana wisata pegunungan. Selanjutnya, perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodratik, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, bentuk hak warga masyarakat. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. Dan yang terakhir, mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Siapa yang tahu kewajiban itu? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam
kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kamu tanyakan kepada orang tuamu tentang pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain itu, tanyakan akibat yang akan terjadi jika warga masyarakat tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Materinya mudah bukan? Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.